Hai, perkenalkan nama aku Gracie Kalastir Silmora, mahasiswa Universitas Mercubuana, Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Public Relation, NIM 44222010073. Oke, hari ini aku mau membahas sesuatu yang menarik seputar etika di dunia digital. Nah, kali ini topik yang akan aku bahas adalah etika komunikasi di era digital, lawan hoax, polarisasi, dan cyberbullying. Oke, sebelum kita membahas lebih mendalam tentang materi ini, mungkin teman-teman yang nonton pernah mengalami situasi di mana kalian tuh mendapatkan berita hoax dan melihat komentar-komentar kasar di media sosial yang menyakitkan hati. Nah, di era yang serba digital sekarang, komunikasi kita sering sekali dihadapkan pada berbagai tantangan berat seperti berita hoax, polarisasi yang dimana pendapat yang semakin tajam dan kasus cyberbullying yang meresahkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita seharusnya sebagai generasi muda yang open tentang teknologi ini tuh menerapkan etika komunikasi yang baik di dunia digital. Nah, pada video kali ini mari kita bahas secara mendalam dalam video berikut ini. Pertama yang akan kita bahas adalah mengapa etika komunikasi ini sangat penting. Nah, setiap hari kita dibombardir oleh begitu banyak sekali informasi yang mengalir deras di timeline media sosial kita. Namun sayangnya tidak semua informasi tersebut benar adanya dan disampaikan dengan cara yang baik. Nah, hoax atau berita palsu bisa memicu kepanikan, memecah belah persatuan, atau bahkan merugikan banyak sekali korban dan pihak-pihak seperti itu. Polarisasi pendapat yang membuat kita justru sulit untuk berdialog secara sehat dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita. Sementara itu, ada cyberbullying yang bisa meninggalkan luka psikologis yang mendalam pada si korbannya. Nah, inilah mengapa etika komunikasi ini menjadi salah satu yang sangat krusial. Karena dengan berkomunikasi secara etis, kita bisa menciptakan ruang digital yang sehat, nyaman, produktif untuk semua orang. Lalu prinsip-prinsip apa saja sih yang bisa kita gunakan sebagai panduan dalam berkomunikasi ini akan kita bahas dari dua perspektif teori etik yang sangat relevan. Nah, teori pertama yang kita jadikan acuan adalah utilitarianisme. Secara sederhana, utilitarianisme ini menekankan bahwa suatu tindakan dinilai baik jika membawa manfaat besar untuk banyak orang yang ada di sekitar kita atau sebaliknya. Nah, lalu bagaimana kita sebagai anak muda menerapkan komunikasi digital ini sehari-hari? Yaitu yang pertama selalu verifikasi sebelum membagikan informasi. Nah, perlu untuk diketahui kita sebagai anak muda jangan terlalu mudah percaya dan langsung share konten yang belum jelas kebenarannya. Karena perlu diingat, satu berita hoax yang disebarkan itu dapat memicu efek domino yang merugikan banyak orang. Lalu yang kedua, berani melawan cyberbullying. Nah, jika kita melihat aksi bullying di sosial media, kita jangan diam, kita langsung laporkan konten tersebut atau memberi peringatan kepada si pelaku. Lalu kita bayangkan jika kita yang menjadi korban pasti sangat menderita sekali ya. Nah, lalu yang ketiga ada lebih banyak menyebarkan kebaikan. Nah, daripada kita menghabiskan waktu untuk menyebarkan ujaran kebencian atau konten negatif, lebih baik kita berbagi konten yang inspiratif, mendidik, atau setidaknya menghibur. Karena percayalah, satu konten positif yang kita bagikan dapat menjadi semangat bagi banyak orang yang melihat konten-konten yang kita sebarkan. Tapi harus konten positif seperti itu. Oke, teori yang kedua yaitu etika komunikasi ala Habermas. Nah, teori kedua ini datang dari filsuf terkenal yaitu Jürgen Habermas. Nah, beliau menekankan pentingnya komunikasi yang jujur, rasional, dan demokratif dalam ruang publik. Nah, menurut Habermas sendiri ini tuh komunikasi yang ideal adalah yang terbebas dari manipulasi, tekanan, dan di mana semua pihak bisa menyampaikan pendapat mereka itu secara setara. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya di dunia digital? Yaitu yang pertama, utamakan diskusi yang santun dan beradab. Ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain, fokuslah pada substansi perdebatannya, bukan justru melawan pribadi lawan bicara kita. Karena perlu diingat, kritiklah idenya, bukan orangnya. Lalu yang kedua, transparan dan bertanggung jawab. Jangan menyembunyikan fakta atau menggunakan kata anonim untuk menyebarkan kebencian. Karena komunikasi yang baik adalah yang jujur dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu yang ketiga itu terbuka terhadap perbedaan pendapat. Nah, salah satu penyebab polarisasi ini kan adalah sikap kita yang seringkali menganggap pendapat kita tuh adalah pendapat yang paling benar. Padahal kita perlu untuk mencoba lebih empati lagi dan memahami sudut pandang orang sebelum kita menghakimi mereka.
setelah memahami teori-teorinya, lalu apa saja sih langkah-langkah yang konkret yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama itu pause sebelum posting. Apa sih itu pause sebelum posting? Jadi pause sebelum posting ini adalah sebelum mengunggah atau membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri apakah konten ini bermanfaat atau justru malah merugikan orang yang melihat konten ini. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah jadi agen perubah. Nah, jika kita melihat konten negatif, kita jangan ragu untuk melaporkan atau mengingatkan pelaku dengan cara yang baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu yang ketiga, edukasi orang sekitar. Kita ajak teman kita, keluarga kita, atau followers kita untuk bersama-sama menerapkan etika komunikasi yang baik di era digital sekarang ini. Nah, jadi setiap kata yang kita tuliskan, baik itu konten yang kita bagikan, memiliki dampak yang nyata bagi orang lain dan sekitar kita. Dengan menerapkan prinsip utilitarianisme dan etika komunikasi ala Habermas ini, kita bisa bersama-sama menciptakan budaya digital yang lebih sehat, eksklusif, dan produktif. Nah, mari kita menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga bijak dalam berkomunikasi. Karena pada akhirnya, dunia digital yang lebih baik adalah tanggung jawab bersama kita. Baik, sekian video pemaparan materi dari saya yang membahas tentang etika komunikasi di era digital saat ini. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat bagi yang menonton, dan jika ada tutur kata atau penyampaian pesan yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.